Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menemui seorang advokat yang terus naik daun, Dr. HPK Iwan Setiawan, SH.MH, yang kebetulan sekarang ini beliau juga sebagai calon anggota legislatif untuk wilayah Sleman, DPRD Sleman. Saya ingin berbincang tentang pencalekannya ini. Selamat berjumpa, Mas Iwan. Ya, selamat jumpa lagi, Bang. Mas Iwan, ini saya kali ini ingin bertanya tentang apa yang akan Anda lakukan ketika Anda nanti menjadi anggota DPRD di Sleman, Mas. Ya, Bang. Ya insya Allah lah saya bisa ke sana dan saya bisa mewakili rakyat. Nah, namanya Dewan itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari itu kan sudah kelihatan bahwa saya ini besok hanya menjadi wakilnya rakyat. Jadi saya karena saya wakilnya rakyat, saya akan memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama yang sesuai bidang saya ini orang hukum. Saya akan memperjuangkan hak-hak rakyat itu di mata hukum. Jadi ada istilahnya equality before the law. Jadi semua orang itu di mata hukum sama. Nah, sementara ini yang terjadi di lapangan, itu kenyataan yang ada, hukum itu masih tebang pilih kan itu. Dan rakyat kecil masih ada menjadi korban kan itu. Nah, saya bercita-cita ketika nanti saya bisa menjadi wakilnya rakyat, saya bisa menjadi dewan, saya akan memperjuangkan hak-hak rakyat itu sehingga rakyat itu memang bisa nyata dan benar itu di mata hukum itu sama, tidak ada perbedaan. Dan saya akan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tidak perlu takut berhadapan dengan hukum. Karena apa? Haknya mereka itu sama. Jadi saya akan memperjuangkan itu dan akan mewujudkan bahwa rakyat itu benar-benar sama di mata hukum. Ya, itu sebetulnya kan juga jumbo dengan kita menuju negara demokrasi ya, Mas. Ya. Artinya tidak seperti yang dulu-dulu dengan cara politik yang membunuh, menculik dan lain-lain itu loh. Iya, itu makanya kita kan memang kita tidak bisa lepas dari sejarah itu. Ya. Yang dari Bung Karno dikatakan bahwa kita tidak boleh sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah itu kita tetap akan mengingat itu. Tapi kita tidak akan melestarikan itu. Dari itu maka kita akan mewujudkan bahwa negara kita adalah negara hukum, negara demokrasi, dan rakyatnya adalah sama-sama di mata hukum. Jadi semuanya sama, tidak ada lagi pembodohan. Nah, ini kita mulai dengan reformasi kemarin, itu kita mulai seperti itu, merubah itu, penegakan hukum itu juga mulai kita tegakkan, terutama karena saat ini partai kami PDI Perjuangan adalah partai pemenang dan pemerintahan Jokowi ini adalah didukung oleh PDI Perjuangan, dan kita sudah mulai mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita, terutama Bung Karno, bahwa kita akan mengapresiasi rakyat. Ini kita akan melindungi rakyat itu di muka hukum yang benar-benar sama, sehingga demokrasi yang dimiliki oleh rakyat itu memang sekarang demokrasi milik rakyat, tidak seperti tempo hari ya, demokrasi yang dipolitisasi oleh satu kelompok kan itu. Nah, ini kita benar-benar sama itu. Jadi perbedaan tidak apa-apa itu, tapi kita saling menghormati dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kita ada di situ itu. Jadi kita akan mewujudkan itu. Saya maju melalui partai PDI Perjuangan ini karena visi misi PDI Perjuangan itu sama dengan hati nurani saya, sehingga saya sejak dulu bergabung berjuang sampai berdarah-darah di partai PDI Perjuangan ini. Ya, ya.
Ini sebetulnya itu pertanyaan saya selanjutnya, tapi Anda sudah menyinggung, tapi saya ingin mendalami, Mas. Saya melihat memang garis perjuangan PDIP itu kan juga ke supremasi hukum ya, ke depannya itu, karena kan itu memang jumbuh dari negara demokrasi yang dari Mahstat ke Restat itu loh. Artinya penegakan hukum sangat penting sekali untuk kedepannya. Itu memang Anda istilahnya sudah yakin betul melalui perjuangan melalui hukum itu, Mas ya? Iya, saya meyakini itu dan saya memang mendalami itu sehingga saya memilih jalur hukum karena sehari-hari saya ini praktis hukum, saya sudah melakukan itu dan saya merasakan ada banyak kepinjangan-kepinjangan yang kita belum sinkron antara satu dengan yang lain. Nah, makanya harapan saya ketika saya bisa masuk menjadi anggota dewan, itu saya bisa membuat suatu kebijakan. Nah, kebijakan itu adalah untuk melindungi rakyat, sehingga rakyat ini benar-benar bisa merdeka. Tidak hanya slogannya aja bahwa kita merdeka lepas dari penjajahan. Secara fisik ya kita lepas dari penjajahan, tapi secara kenyataan ketika sesuatunya masih terbelenggu ini sebenarnya belum merdeka. Dan itu bisa kita merdekakan ketika teman-teman yang ada di parlemen itu memang bisa membuat kebijakan itu yang berpihak kepada rakyat kecil kan itu. Dan itu adalah perjuangan yang menjadi tugas berat kami dari partai, bahwa kami ini ditugaskan untuk selalu memikirkan kesejahteraan untuk rakyat ini. Terakhir Mas, harapan Anda nanti kalau Anda betul-betul jadi anggota DPRD di Sleman nanti secara kontekstual seperti apa ini nanti? Ya ini Bang, terus terang yang menjadi anggota dewan itu kami tidak mendiskriminasikan atau apa kan itu. Banyak teman-teman menjadi anggota dewan itu tidak berlatar belakang hukum, sehingga ketika membuat peraturan-peraturan itu kadang tidak bisa diterapkan kan itu. Makanya harapan saya nanti karena yang mendaftarkan menjadi caleg ini banyak juga sekarang ada lulusan hukum. Nah, saya berharap ini teman-teman lulusan hukum itu benar-benar tahu hukum, benar-benar melek hukum, sehingga ketika nanti kami bersama-sama membuat suatu peraturan ataupun undang-undang, perda-perda sekali itu ya. Perda itu memang itu sesuai dari naluri hukum gitu. Di situ 3 pilar hukum itu akan terwujud, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan itu ada di situ, sehingga rakyat ini bisa merasakan dan peraturan atau perda itu bisa dilaksanakan. Tidak seperti sekarang ini, perda itu kadang dilaksanakan bertentangan sehingga terjadi muncul demo-demo kan itu. Itu harapan kalau nanti peraturan perda itu memang asas hukumnya itu terpenuhi, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan itu unsur 3 unsur itu terpenuhi, saya yakin suatu perda itu bisa berjalan dengan lancar dan itu akan mengayomi ke semua masyarakat, karena hukum itu tidak miliknya golongan tertentu atau miliknya golongan atas atau pimpinan atau apa itu, tapi adalah milik semuanya. Makanya seperti tadi saya katakan, hukum itu adalah idiomnya equality before the law. Jadi semua orang di mata hukum itu adalah sama haknya. Dan tentu saja tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Oh iya, itu jelas Bang, karena banyak perda-perda yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah menjadi sumber segala sumber hukum di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.